Shalom, selamat pagi orang-orang hebat di Philadelphia. Aduh, sudah kangen betul. Seharusnya akhir Maret yang lalu, tanggal 29 Maret, saya dengan tim ada di Philadelphia. Ya, tapi karena keadaan begini, Tuhan Yesus memberkati saudara semua dalam perjuangan menghadapi hidup tantangan yang berat akhir-akhir ini di seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, di Amerika, tapi seluruh dunia. Baik, tema yang Pastor Aldo beri kepada kita hari ini untuk belajar. Judulnya menarik sekali, saudara. Dari kematian menuju kepada kehidupan. Nah, ternyata proses yang Tuhan beri buat semua kehidupan dalam dunia ini, itu harus lewat proses kematian. Aneh bukan? Kita nggak akan dapat hidup kalau nggak lewat kematian. Nah, saya mau baca dulu ayat ini, supaya ini jadi pegangan buat kita semuanya sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini, bagi keluarga, saudara-saudara yang jadi korban karena virus ini, Tuhan memberi penghiburan buat saudara. Dan jangan terlalu bersedih, tetap ada pengharapan buat kita semuanya. Ayo, mulai hari ini kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran ini. Yohanes pasal yang ke-12. Tuhan Yesus menyatakan suatu rahasia yang luar biasa. 3 minggu lalu kita masih merayakan Paskah. Ingat, tanpa kematian Yesus, maka tidak akan ada kehidupan. Nah, Yohanes 12, saya baca ayat 23 dan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, lihat jawaban ini, telah tiba saatnya Anak manusia dimuliakan. Telah tiba saatnya. Telah, past perfect tense. Tapi bukan telah yang terjadi. Telah apa? Kemuliaan. Kok mendengar kemuliaan? Wah, itu luar biasa. Terus bagaimana cara Papa memuliakan Tuhan Yesus? Lihat ayat 24. Ini menarik sekali. Aku berkata kepadamu, jika sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Saya ulangi, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara di Philadelphia Presenter, nikmati berkat Tuhan ini. Bahwa segala sesuatu yang hidup harus dimulai dengan proses kematian. Maka itu dalam Yohanes 11 ayat 11, saya tunjukkan ayat ini yang menarik sekali. Tuhan Yesus itu satu-satunya orang di dunia ini yang mengatakan nggak ada orang lain, saudara. Yohanes 11 ayat yang ke-11. Aneh, ya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, murid-muridnya maksudnya, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Padahal dia apa? Mati. Saya ulangi, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, bayangkan, satu-satunya orang di dunia, gak ada orang lain yang berkata bahwa orang yang mati itu tertidur. Hanya Tuhan Yesus yang ngomong itu. Aneh bukan? Nah, kalau tertidur bukan tidur loh, saudara. Perhatikan, tertidur dengan tidur itu beda. Kalau tertidur, ya dia gak ada persiapan, gak ada apa-apa. Kalau tidur memang dia punya persiapan. Tapi ini tertidur. Berarti dia bisa bangun dong. Tidur kok. Nah, semua kita pasti pernah kehilangan seseorang. Dan itulah kehidupan. Tapi jangan sedih. Pakai kata-kata Tuhan Yesus ini. Tertidur. Keren betul. Jelas ya? Dari kematian menuju kepada kehidupan. Justru bukan dari hidup ke mati. Kebalik. Dunia berkata dari hidup terus mati. Ya memang itu siklus. Tapi kalau Tuhan tidak.
dari mati ke hidup. Dan ini sungguh-sungguh satu konsep surgawi yang secara logika manusia sulit untuk ditemukan. Tapi kalau kita baca tadi di Yohanes 12, ketika Yesus berkata, telah tiba saatnya anak manusia akan dipermuliakan. Tapi dia berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tapi kalau dia mau dikuburkan, ditanam dalam tanah, mati. Saudara pasti tanya, saya lagi syuting di mana ini? Ini halaman rumah kami bagian samping. Ya, banyak sekali pohon-pohon di sini. Cik Louis senang sekali berkebun. Ya, ada berapa tanaman-tanaman seperti jahe, kunyit, lengkuas, lalu temulawak, daun serai. Itu kami konsumsi tiap hari, kami rebus airnya. Menarik sekali. Alas, jangan ingin pulang Indonesia dulu melihat ini. Nah, seperti pohon-pohon ini, tidak akan ada taman sehijau ini, saudara, kalau nggak ada benih yang mau mati. Nggak akan ada. Inilah fakta yang kita hadapi, bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan proses kematian terjadi, itu justru indah, karena kita akan melihat kehidupan setelah itu. Maka itu kalau saudara punya biji, sebagus apa, saudara dapat dari bibit yang unggul, saudara benih itu dapat dari tempat pohon atau buah yang sangat bagus. Saudara boleh cerita ke orang-orang, woi, aku punya biji apel, woi, ini biji apel yang paling enak, yang paling manis. Woi, kamu gak akan pernah dapatin apel seperti ini bijinya, aku punya. Ngomonglah sampai berbusa mulut ini. Kalau yang punya benih apel, biji apel itu, maaf itu anjing tetangga, jangan tanya. Kalau yang punya biji apel itu tidak membiarkan biji apel benih itu ditanam, ada biji. Tapi kalau membiarkan, pemiliknya membiarkan benih itu ditanam, wow, dia mati memang. Tapi di balik itu ada kehidupan yang luar biasa. Nah, itulah proses, itulah prinsip, itulah konsep surgawi yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Nah, saya beri contoh kepada saudara, proses kematian. Memang mendengar kata mati itu enggak enak, betul tidak? Orang pasti takut. Tapi jangan lupa ada kehidupan setelah itu. Oke, masih ingat hidup Yusuf di Mesir? Logikanya, dia sudah mati. Kenapa dia mati? Karena dia nggak punya masa depan. Loh, kenapa nggak punya masa depan? Saudara bayangkan, dia nggak salah sama sekali. Dia difitnah, dia dituduh. Lengkap penderitaannya, difitnah dan dituduh. Apa tuduhannya? Memperkosa istri Potifar. Oh, suami mana yang nggak marah kalau istrinya ngaku aku mau diperkosa? Belum diperkosa, mau. Fitnaannya adalah, ini buktinya, baju ini masih ketinggalan di kamarku. Karena Yusuf mati nggak? Habis. Nah, dalam kehidupan Yusuf pada waktu itu, dia divonis penjara seumur hidup. Dan lebih sadis lagi, sudah dituduh, difitnah, dia divonis seumur hidup tanpa diadili, langsung masuk penjara. Aduh, kira-kira kita saja yang namanya manusia sudah jelas berbuat salah, tapi ketika divonis hukum dapat sekian lama, kita masih bisa appeal nggak? Ada pengacara nggak yang dampingi kita? Masih. Nah, ini nggak salah, difitnah, dituduh, langsung divonis seumur hidup. Berarti nggak punya masa depan. Berarti mati, bukan? Nah, di Alkitab tidak dijelaskan berapa tahun. Tapi pasal 17 kitab Kejadian disebut Yusuf itu, pasal 37 kitab Kejadian, Yusuf itu disebut umurnya 17 tahun. Waktu dia mendapat mimpi dan cerita ke kakak-kakaknya. Nah, umur 17 itu jadi patokan
Penderitaannya dimulai gara-gara dia cuma cerita. Namanya adik cerita ke kakak. Hasilnya buang ke sumur. Sudah mati dong. Tapi nggak tahu bagaimana Ruben kakak sulung punya belas kasihan. Kita angkat katanya. Dari sumur kita keluarkan, kita jual. Akhirnya Yusuf ke Mesir, ke Egypt. Jangan dibilang ini tur ke Israel lewat Mesir. Awas. Sampai di Mesir, dia jadi budak di rumah Potifar. Slave. Bukan employee, bukan karyawan. Budak. Habis. Harusnya Yusuf maki-maki kakak-kakaknya. Karena dia dijual. Tapi Yusuf diam. Dia nikmati proses kematian itu dengan cara yang sulit kita mengerti. Lalu pasal 41 kitab Kejadian ditulis. Ketika Yusuf pertama kali menghadap Firaun. Umurnya 30 tahun. Ayo kita hitung. 17 tahun dibawa ke Mesir. Jadi budak, masuk penjara karena difitnah dan dituduh. Umur 30 dia dikeluarkan dari tutupan, dari dungeon pit. Jadi berapa tahun? 13 tahun. Bayangkan, itu sungguh-sungguh ngeri sekali. 13 tahun. Maaf ya, 17 tahun. Saya nggak tahu yang hadir pagi ini, ada nggak teenager atau orang-orang muda, youth? Bayangkan. Kira-kira kalau kita yang anak muda hidup di seperti Yusuf zaman itu, saya nggak bisa bayangkan. Kita akan maki-maki, marah-marah, dan macam-macam lagi. Tapi Yusuf diam. Yusuf menikmati. Enjoy. Aneh bukan? Bagaimana difitnah, dituduh, masuk penjara, tanpa diadili seumur hidup hukumannya, tapi enjoy. Mati. Nah, saya tunjukkan ya Kejadian 41 ayat 14 ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Masih ingat kisahnya? Firaun mimpi. Mimpinya menakutkan. Dia panggil semua orang-orang pandai, ahli nujum, sihir, penasihat-penasihat kerajaan. Mereka semua gak ada yang jawab karena mimpinya aneh. Masih ingat ya? Saya nggak bahas di sini mimpinya kita semua. Ketika ratusan orang yang dianggap hebat ahli oleh Firaun, nggak ada satupun yang bisa mengerti. Tiba-tiba salah satu petugas juru minuman raja, saya lupa minuman atau makanannya, dia ingat bahwa dia bisa bebas hari itu sampai hari itu karena dia punya inmate, kalau istilah Inggris inmate, teman sesel di penjara. Dia cerita kepada Firaun, Raja, aku ingat. Masih ingat waktu itu kami berdua, juru minuman dan juru makanan karena kami bersalah. Lalu di penjara itu kami ketemu seorang Ibrani, namanya Yusuf. Kami dua itu mimpi. Kami nggak ngerti mimpinya apa. Lalu kami cerita ke Yusuf. Dan ternyata diartikan mimpi itu jelas. Maka itu saya bebas sampai hari ini. Nah, boleh nggak kita panggil dia? Firaun tanpa A, B, C, tanpa babi, ibu, karena sudah panik, sudah stres. Cabut panggil dia. Nah, tanpa melihat latar belakang kesalahannya apa. Ini keren sekali. Tuhan bekerja luar biasa. Nah, sekarang kita lihat ayat 14. Ya, pasal 41. Ya, Kejadian 41 ayat 14 kita lihat. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Masih di Kejadian 41 ayat 14. Coba saudara buka Alkitab saudara bahasa Inggris. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Dungeon
pit. Karena anak-anak kalau ada yang hadir, ingat kisahnya Shrek yang dimasukkan ke dungeon. Oke. Nah, Mesir itu punya 4 macam penjara. Satu, prison, penjara seperti yang kita sering lihat. Ada 4 tembok besar keliling. Nah, di situ orang masih bisa bebas. Kedua, sel, ya, itu satu ruang saja. Hukumannya nggak boleh, inmate-nya nggak boleh keluar, narapidananya tetap di dalam sel. Yang ketiga, tutupan ini. Yang keempat, penjara Mesir itu dibuang. Nah, kalau kita ingat kisah Musa itu dibuang kena yang keempat. Kenapa Firaun tidak menahan Musa? Karena dia cucunya Firaun. Walaupun cucu ini salah, dia masih punya rasa sayang karena ini opa. Maka itu dibuang. Itu dibuang itu ke padang gurun. Kalau orangnya sehat, kuat, bisa bertahan, ya dia hidup. Tapi kalau enggak, ya kering aja sudah di padang gurun. Ingat loh, nggak ada warung es. Dari 4 macam penjara ini, saudara, yang paling ngeri, yang paling sadis, yaitu tutupan kena kepada Yusuf. Coba saudara cari di Google sejarah Mesir, cari, ada di situ dijelaskan. Nah, tutupan ini penjara di bawah tanah, bentuknya seperti sumur, pit. Ya, ada kata pit, ada kata dungeon. Orang yang dipenjara di situ itu cuma bisa berdiri. Bayangkan, maaf, makan, kencing, berak, tidur, minum, berdiri. Kalau kita lihat sebentar ke bawah, aduh, apa itu isinya? Walaupun bukan 13 tahun, bukan ya, karena ada waktu dia jadi budak, lalu Firaun Potifar sayang, sampai ditangkap. Nah, itu pasti lebih sedikit, lebih pendek waktunya waktu dia di rumah Potifar daripada dia di penjara. Saudara, inilah proses kematian dari Yusuf. Dibuat seperti ini. Maaf ya, nggak ada sinar matahari, ditutup lagi. Maka itu namanya tutupan bahasa Indonesia. Sekarang saya tunjukkan di Mazmur 105. Wah, ini lebih gila lagi. Mazmur 105. Ayat 17 sampai 19. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutusnyalah, nyanya huruf besar. Kalau saudara baca nanti Kejadian pasal 45, kalau sempat saya akan bacakan. Setelah pertama kali Yusuf ketemu Benyamin, dan itu kedua kali dia ketemu 10 kakaknya. Ingat ya, pertemuan pertama Yusuf nggak mengaku kalau dia itu adik mereka. Karena waktu itu mereka beli gandum di Mesir karena kelaparan melanda seluruh bumi. Tapi yang kedua di pasal 45, ini pertemuan yang kedua dengan kakak-kakaknya. Tapi pertemuan pertama dengan Benyamin, adik bungsunya. Yusuf nomor 11, Benyamin nomor 11. Nggak tahan perasaannya. Dia ngaku, aku ini adikmu yang kau jual ke Mesir. Tapi Yusuf berkata, Tuhanlah yang menyuruh aku untuk mendahului kamu. Saudara, orang yang dalam proses kematian, orang yang sudah siap menghadapi kematian, catat, Tuhan tolong kami, Roh Kudus urapi kami. Supaya kalau ada di antara kami belum pernah masuk dalam proses mati, kami bertobat hari ini dan kami mau masuk dalam proses kematian. Apa itu? Ini tanda satu-satunya bahwa kita sudah masuk dan sudah melewati proses kematian. Tolong catat, yaitu kita tidak akan pernah bisa, bukan mau, beda. Orang yang sudah masuk dalam proses kematian tidak akan bisa menyalahkan siapapun juga. Orang yang menuduh, yang memfitnah, yang menjelekkan, yang merugikan,
enggak mungkin bisa menyalahkan. Tolong catat proses ini, saudara. Tuhan Yesus salah apa? Dia enggak balas. Yusuf enggak salah, dia enggak balas. Maka itu ayat ini luar biasa, ayat 17. Diutusnya lah. Nyanya huruf besar. Berarti Tuhan yang mengutus. Oke deh, supaya saudara lebih jelas ya. Kejadian 45. Kita tetap nanti buka Mazmur ya. Kejadian 45. Ini kan gila kalau saya pakai bahasa Jakarta. Bagaimana dia bisa berkata seperti ini ya. 45. Kalau saudara baca judulnya mulai ayat 1. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Oke, saya baca mulai ayat 3 ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Kira-kira kalau kita jadi mereka, mungkin ada yang kena sakit jantung langsung mati, ada yang stroke, maaf. Akulah Yusuf, saudaramu. Pertanyaan kedua ini, aduh kalau saya ingat ini, Yusuf itu luar biasa. Masih hidupkah Papa? Bayangkan. Nah, coba kita hitung pakai waktu ya. Yusuf umur 17. Dibawa ke Mesir. Umur 30 dia menghadap Firaun jadi raja. Jadi 13 tahun ya. 7 tahun sudah dilewati masa kelimpahan. Dan pada waktu kisah kejadian 45 ini, itu ditulis sudah 2 tahun ada kelaparan. Masih ada 5 tahun lagi. Berarti Yusuf sudah berapa tahun di Mesir? 13 ditambah 7, 20 ditambah 2. 17 ditambah 30, 13 tambah 7, 37 ya, ditambah 2 tahun, 39 tahun. Betul nggak? 17, 13, 20, 29 tahun, saudara, maaf. Meledak nggak? Apalagi dulu belum ada WhatsApp, belum ada internet, belum ada Telegram, semuanya. Yusuf nggak bisa kontak. Maka itu pertanyaan pertama, masih hidup nggak Papa? Bayangkan. Dia memendam 29 tahun. Nah, terus dia ngomong begini. Mas ayat 3. Tetapi suara-suaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Kira-kira kalau kita saudara-saudaranya berani gak dekat? Pasti gak berani. Sadar bahwa kita ini, mereka itu salah. Oke? Yang akulah Yusuf, saudaramu. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Ini proses kematian, saudara, yang tidak menyalahkan siapapun. Bayangkan penderitaan Yusuf gara-gara kakak-kakaknya iri hati. Tapi dia nggak menyalahkan. Lagi sekali, siapa yang mendengar firman ini dan masih belum mengampuni, diampuni. Mau apa lagi? Biarkan dia. Luar biasa. Saya kembali ke Mazmur 105, saudara. Ayat 17. Ya. Diutusnya adalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Jadi budak. Mereka, artinya Mesir, mengimpit kakinya dengan belenggu. Lehernya masuk ke dalam besi. Ayo, dalam tutupan dan jepit. Kaki dirantai, leher dirantai. Makan, tidur, kencing, berak, minum, berdiri. Ditutup, nggak ada sinar matahari. Saudara bisa bayangkan. Yusuf gak ngomel. Karena ini proses kematian. Ayat 19 ini dahsyat. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Yahweh membenarkannya. Saudara mau gak menikmati? Akhirnya Yusuf jadi orang hebat. Cuma 1 langkah dari penjara ke kerajaan, ke takhta Firaun. Cuma 1 langkah, enggak banyak. Karena proses kematian itu membuat semua jadi hidup. Maka kalau dalam hidup kita rela membiarkan diri kita difitnah, dituduh, dan macam-macam lagi, dan tidak membalas, haleluya, maka ada kehidupan yang keluar lewat kita. Dan orang-orang lain akan diberkati. Bukan cuma Mesir loh, saudara. Seluruh dunia
dalam jajahan Mesir maksudnya, datang beli makanan ke Mesir gara-gara Yusuf. Maka dalam proses dari kematian menuju kehidupan, kalau kita rela mengalami tanpa protes, tanpa menyalahkan siapa-siapa, ingat kita akan membawa kehidupan ke banyak orang. Jadi bukan cuma kita sendiri hidup, tapi dampaknya ke orang-orang di sekitar kita akan ikut hidup. Betul? Nah, tanggal 22 April, saya dapat berita yang luar biasa. Sejak awal Maret, ketika Indonesia sudah jelas orang-orang yang positif COVID-19 ini muncul, itu awal Maret, saya stres. Bukan untuk saya, untuk banyak orang. Ada teman saya kakak beradik, temannya Cik Luis juga, kakak beradik pelayan Tuhan, meninggal dalam jarak 2 hari. Ya sudah, mau apa lagi. Nah, tapi 22 April saya bersuka cita. Kenapa? Salah seorang anak kami, dia positif. Kira-kira tanggal 16 Maret, dia masuk rumah sakit. Bayangkan apa enggak stres. Aduh, kita dengar positif. Hampir 3 minggu kurang dikit. Puji Tuhan, dia sembuh. Nah, dia keluar awal April. Saudara, tahu-tahu tanggal 22 April yang lalu, rumah sakit umum daerah Tangerang, jadi RSUD Tangerang, dia dirawat di situ karena dia tinggal di PSD. Telepon dia dengan berita yang luar biasa. Lalu dokternya memberikan WhatsApp dan di-forward ke saya. Beritanya adalah sudah ada penemuan baru bahwa plasma darah dari orang yang sembuh COVID-19 itu ternyata bisa menjadi antibodi atau antivirus untuk pasien yang lain yang sedang sakit. Wah, saya berteriak yang benar. Nah, saya baca tulisan dokter itu, saya berteriak kepada Tuhan. Sejak awal Maret saya tertekan, saya stres. Saudara bayangkan yang mati begitu banyak. Ngeri, saudara. Tapi setelah itu ditemukan, ternyata di beberapa negara di dunia sudah pakai, Italia, Jerman. Plasma, atau ya plasma itu warna kuning, cairan kuning di dalam darah. Ingat nggak dulu waktu kita masih kecil atau kita pernah luka, jatuh atau lecet? Belum kering lukanya. Lalu di sekitar luka itu ada cairan kuning yang mengering. Seperti lem atau apa. Nah, itulah plasma. Ternyata di dalam darah orang yang sudah menang atas COVID-19, itu plasma darahnya ada kekuatan yang luar biasa dan bisa menghidupkan orang lain. Bayangkan saya berteriak, maka itu saya tandai 22 April 2020 setan sudah dikalahkan dan ada kemenangan Yesus yang luar biasa. 2 hal yang saya pelajari setelah dengar itu. 1, saudara pastikan nggak? 1 Korintus 2 ayat 8 saya baca ya. 1 Korintus 2 ayat 8. Oh, ini keren sekali. Begini gobloknya setan, maaf saya berkata. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Dikatakan begini. Tidak ada penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Aneh bukan? Oh, setan berusaha membunuh Yesus. Ya karena berusaha berhasil. Tapi mereka nggak tahu kalau Tuhan Yesus itu jauh lebih sakti. Ini kata yang paling gampang. Ya, saya ulangi, mereka tidak tahu kalau Yesus itu jauh lebih. Kematian itu membawa kepada kehidupan dan kemuliaan. Ingat tadi Yohanes 12. Sekarang telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Tapi harus lewat mati, ditanam dulu. Saya ulangi, kalau setan tahu bahwa Yesus itu lebih sakti setelah hidup, setelah dibunuh, maka setan gak akan pernah membunuh Yesus. Tapi yang repot kita, berarti Yesus sekarang seumur 2000 tahun lebih, gak lucu. Maka itu peristiwa plasma darah dari orang yang pernah sakit persis
gobloknya iblis ya. Mereka kirim penyakit. Ternyata Papa di surga membalik 180 derajat dari yang disakiti oleh setan, diberi virus yang mematikan. Papa di surga dalam nama Yesus. Ternyata di dalam darah itu ada antibodi yang namanya plasma dan bisa menyembuhkan banyak orang. Saya beritahu anak-anak saya. Terus yang di Australia satu, namanya Eric Ang. Dia bilang gini, Pap, kalau gitu ayo, siapa mau jadi volunteer? Orang-orang sehat dimasuki virus itu supaya diambil plasma darahnya. Ngawur aja. Logikanya betul memang. Nah, hal yang ketiga, saudara. Mengapa sampai hari ini, padahal sejak virus itu muncul di Wuhan, akhir Desember, awal Januari 2020, maka banyak perusahaan farmasi di dunia berusaha menemukan vaksinnya. Betul nggak? Sampai hari ini masih berjuang. Bahkan Bill Gates katanya ini ya, wah sudah macam-macam. Dengar, dari kematian menuju kehidupan. Ini tema yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah izinkan ada seorang pun ahli dan satu pabrik farmasi yang bisa menemukan vaksinnya atau obatnya. Bayangkan kalau sampai terjadi, orang itu, perusahaan itu kaya mendadak karena semua orang beli. Betul tidak? Kemuliaan bagi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata antivirusnya ada di dalam darah orang yang, maaf ya, mendengar kata kena positif COVID-19, perasaan semua kita 85% mati. Betul tidak? Maaf loh, ini karena ngeri virusnya. Terima kasih Pastor Aldo Sihaan yang memberi kesempatan kita belajar bahwa dari kematian menuju kehidupan itu proses surgawi yang luar biasa. Maka itu saya punya istilah untuk Yusuf. Nikmatilah dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu. Pasti kita hidup dan kita bisa menghidupkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati dari kematian menuju kehidupan. Dan jangan suka nyalakan orang yang merugikan, menuduh, memfitnah, macam-macam untuk kita. Selamat menjadi pelaku firman. Sampai ketemu lagi. Pasti saya akan ke Amerika. Amin.